Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya hari ini untuk mahasiswa Prodi PG PAUD Universitas Islam Makassar semester berapa? Semester 4. Oke. Mata kuliah kita hari ini adalah seni rupa untuk AUD. Kali ini Ibu akan berikan salah satu kreasi 3 dimensi. Ini namanya 3 dimensi karena semua terlihat dari segala sisi. Manfaatnya untuk anak usia dini mampu melatih semua aspek perkembangan anak. Kenapa semua? Aspek agama misalkan ya, ada, aspek sosialnya ada, sosial emosionalnya ada, kognitifnya ada, bahasanya ada, dan seterusnya. Itu tugas kalian nanti yang akan menganalisa di mana letak indikator aspek itu ketika anak membuat media ini. Kalau Ibu sampaikan hari ini, teman-teman tidak akan belajar, benar ya? Oke. Dan saya yakin teman-teman sudah bisa menganalisa itu. Karena teman-teman semua sudah guru kan, jadi sudah memahami semua indikator yang ada dalam aspek perkembangan anak. Benar nggak? Benar ya? Iya. Jadi Ibu sampaikan saja clue-nya. Kita akan berkreasi lebih kepada proses. Jadi untuk memberikan disiplin ilmu kepada anak usia dini, jangan lihat hasil akhirnya, tapi kita lihat bagaimana prosesnya. Contoh, kok ini apa sih gunanya buat anak usia dini? Mungkin secara sepintas kita lihat ini rumit bagi mereka, tapi sebenarnya tidak. Apalagi anak-anak kan suka bermain, learning by doing, itu lebih bagus ketimbang Anda cuap saja ya, memberikan kertas, ayo mewarnai, ayo melukis, mereka akan boring. Tapi kalau kita mengajak mereka untuk melatih motorik halusnya dengan bermain tali ini, itu akan lebih menarik bagi mereka. Apalagi disertai dengan gambar-gambar yang lucu kan? Nah, mereka tempel gambar-gambar ini yang lucu ini, pasti mereka senang. Dan yang lebih senang ada lagi adalah emaknya, benar nggak? Iya, mamanya yang senang kan, dibawain pulang kreasi seperti ini. Mama, saya punya hadiah loh buat mama. Nah, di sekolah teman-teman bisa melakukan ini, misalkan pada saat hari ibu, ada momen-momen tertentu lah, anak-anak bisa berkreasi, mereka bawa pulang. Tapi botol bekasnya ini jangan kalian yang siapkan, mereka yang harus menyiapkannya, sehingga aspek sosialnya ada. Benar nggak? Peduli lingkungan kan? Botol-botol ini kan berbahaya. Kalau ada di pelataran rumah atau di taman belakang di mana pecah, nah ini kan berbahaya bagi mereka. Jadi kita manfaatkan sampah ini bukan daur ulang ya, tetapi pemanfaatan botol bekas menjadi sesuatu yang bernilai edukatif dan ekonomis. Nah, kenapa ekonomis? Karena bisa dijual. Kalau saya jual 150.000 ada yang mau beli? Kemahalan ya? 100.000? Kalian bisa mau beli 500, saya nggak mau jual. Soalnya botolnya ini unik. Botolnya beda kan? Nah, ini botolnya saya yang ngasih botol ini orang barat. Orang barat. Kebetulan saya ada di suatu kafe, ini minuman beralkohol ya. Nah, saya kan ada bisnis, sedikit ada bisnis, dan saya masuk ke kafe itu mempromosikan bisnis saya, dan saya melihat botolnya kosong gitu, ini dia. Dan saya dekatin lah mereka, bisa nggak saya minta botolnya, dengan senang hati memberi. Jadi ada 7 botol ini, dan semua sudah saya hias dan saya pajang di rumah saya. Jadi kalau ke rumah saya nanti saya share aja ya, karena jauh di sana. Jadi nanti saya share foto-foto yang ada dalam rumah, teman-teman bisa lihat. Semua dekorasi yang ada dalam rumah saya tidak ada yang saya beli, semua saya buat, termasuk kayak talenan. Ini talenan kan mama di rumah sering kotor atau apa, saya kan kalau dibuang gitu, ya udah kita cat saja. Tapi maaf ya, talenan baru. Ini kita cat saja, kita tempelin dengan deco patch, itu sangat bagus sekali. Nah, teman-teman, sebelum kita membuat tali kur, sebentar, kalau dosennya sudah ada bilang saja, diminta waktunya setengah jam gitu ya. Karena Bu Nirwana tadi ada insiden di jalan. Saya bahas dulu deco patch, kemudian tali kur. Tali kur sebentar sambil praktek kita Ibu jelaskan. Nah, kalau kertas deco patch ini berasal dari mana lagi itu ya? Paris. Jadi di Eropa sana, di sana kan banyak sekali ukiran-ukiran yang unik ya. Sering kita lihat di negara-negara yang sudah maju, ukiran-ukiran mereka cakep-cakep. Nah, mereka berpikir bagaimana mereka men-share ilmu mereka, membagi ilmu mereka ke orang lain
yang tidak memiliki kelebihan melukis ataupun menggambar, tetapi mereka bisa menciptakan suatu produk sama persis dilukis. Gitu. Akhirnya lahirlah namanya ilmu kreasi atau ilmu seni rupa decoupage. Misalnya decoupage, bacanya decoupage. Decoupage itu artinya potongan-potongan gambar yang ditempel pada sebuah media. Nah, ini potongan gambar. Mereka menciptakan kertas ini namanya napkin. Kalau di Indonesia saya tidak tahu apakah sudah ada yang memproduksi, tapi pada umumnya ini impor semua, ada dari Cina, ada dari Paris dan sebagainya. Kalau Indonesia, Ibu belum menemukan yang pernah membuat desainnya, baik di Jakarta maupun di Bandung. Ibu kan pernah tinggal di Jakarta ya, Ibu cari kemana-mana sampai ke pelosok yang jualan aksesoris dan segala macam, belum pernah mendapatkan ini. Saya ke Bandung juga, di Bandung kan juga banyak yang suka melukis dan sebagainya, itu Ibu belum menemukan, bahkan yang sudah jadi. Nah, sehingga harganya cukup mahal sih juga kali ya, karena ada dari harga 5.000 ada yang buatan dari negara C, kemudian yang dari negara R dan P itu biasanya harganya 15.000. Kalau yang dari C biasanya 5.000. Ya, silahkan teman-teman terjemahkan saja ya, karena saya tidak mau menyebutkan negara R. Siapa tahu negara P ada yang harga 5.000, tapi selama ini yang muncul 5.000, 10.000, 15.000. Kalau teman-teman buka aplikasi online, market online, teman-teman akan melihat berbagai macam gambar dan warna. Cuma hati-hati, makin murah ya pasti kualitasnya juga gimana. Kalau agak mahal, mungkin dilihat bintangnya ya, siapa saja yang sudah mengorder. Kalau dia murah itu tipis sekali, lepek gitu, mudah sobek. Makanya kalau anak-anak yang megangnya udah sobek. Kalau ini yang 15.000 kalau nggak salah. Jadi dalam satu bungkus itu isinya, tolong buka ya, isinya 4 gambar. Jadi ini gambar bisa dipotong 4 ya, sesuai kebutuhan kita. Bisa juga teman-teman berkreasi saja, oh saya mau ambil yang ini saja dulu deh, saya mau ambil yang daunnya ini, berarti kita nggak bisa potong 4. Nah seperti ini kan, jadi kita harus pandai membaca gambar ya, namanya seni rupa ya, kelincahan kita untuk melihat sesuatu yang indah gitu. Nah misalkan, oh iya kalau saya potong begini berarti bunganya kan terpotong. Ya sudahlah, saya mau ambil yang bunganya ini, kemudian yang ini dan seterusnya. Terserah teman-teman mau menempel gimana. Ini bisa juga di 4. Ini harganya kalau nggak salah 15.000, udah lupa. Ini masih waktu Ibu ngajar di Jakarta, sisa-sisa. Nah ini bisa dibagi 4 kayak gini. Nah kalau kayak botol begini kan nggak bisa. Ini saya pakai 1 gulung semua. Jadi sebelum menempel kertas napkin ini, kita harus melihat dulu media apa yang akan kita gunakan, gitu kan? Kalau misalkan talenan, seperti ini adik saya yang buat ya. Jadi dia ini bisa satu seperti ini bisa juga, terserah. Atau yang ininya kita ambil untuk buat list di bawahnya, ya kan? Kemudian ini yang di atas, lebih kan? Ya, berarti ini dijadikan saja list di bawah, jadi lebih cakep lagi. Disitulah kemampuan teman-teman bisa berkreasi. Jadi itulah seni rupa yang sebenarnya. Benar ya? Teteh atau Mbak atau Neng? Atau Cek? Nah, apa yang kita butuhkan? Pertama adalah kertas napkin, kedua adalah media, dan ketiga adalah lem putih. Tolong lem putihnya dong. Nah, lem putih. Ibu tidak peragakan saat ini ya, karena waktu kita terbatas ya. Ini lem putih. Lem putihnya jangan, ini harus dicampur dulu dengan air. Cukup ambil seujung sendok makan, ya setengah sendok makan, aduk di air. Kemudian misalkan talenan ya, ini dilem dulu, jangan kertasnya yang dilem, ini dulu yang dilem. Setelah dilem, kemudian kertas ini kan dia berlapis-lapis, kita harus buka dulu lapisannya. Caranya ditiup, kalau nggak ditiup kan susah. Dia berlapis ya, biasanya lapisannya 2. Kita coba lihat apakah ini lapisannya 2. Kalau teman-teman lupa buka lapisannya, apes deh. Karena kalau ditempel itu yang tertempel nanti lapisannya yang di atas terkelupas, dan itu sudah reject.
nggak bisa lagi kita benerin, kecuali harus rusaklah kertasnya ya, harus dikorbankan kertasnya. Nah ini ada 2 lapisan. Coba ya kita buka lagi, masih ada nggak ya? Kayaknya lapisannya masih ada ya. Sudah habis ya. Ini cuma 1 lapisannya. Jadi ada yang 2, tapi saya curiga ini masih ada lapisannya. Intinya lapisannya ini harus kita buang ya. Setelah ditempel, anggaplah ya kita sudah tempel seperti ini. Ada spon? Ada. Nah, ini sudah ditempel. Cara menempelnya harus pelan-pelan, nggak boleh langsung plak gitu, nggak boleh. Oke, kita peragakan aja sekilas ya. Ada air. Ini ada ya. Coba air kita seduh ya. Oh iya, ini masih ada apa namanya tempelannya ya. Coba dibuka. Jadi ini masih ada kertas arinya. Istilahkan kertas lapisan ari karena dia tipis. Ini harus pelan-pelan, jangan sampai sobek. Nah, inilah kita tempel. Ini kita hilangkan saja. Oke. Ada sendok? Yang CR sedikit ya. Jadi bahan berikutnya pertama adalah medianya, kedua adalah napkin, dan yang berikut yang kita butuhkan adalah ya boleh sendok plastik. Yang kita butuhkan adalah lem putih. Nah, lem putihnya ini kita campurkan dulu dengan air sedikit karena dia tak boleh keras. Kapan keras kertasnya akan sobek. Nah, untuk anak usia dini ini harus butuh bantuan. Mereka tidak boleh sendiri. Pada saat meracik lem, boleh mereka yang meraciknya, artinya mereka yang menuangkan ke wadah, mereka yang menuangkan ke air. Jadi berikan mereka ruang untuk berkreasi sendiri ya. Namanya sekarang kurikulum Merdeka Belajar kan, ya, jadi harus disesuaikan dengan kurikulum kita. Maaf ya Ibu Kidal ya. Oke lah, pakai tangan kanan karena kita berhadapan dengan anak PAUD. Ini masih kental, tolong tambah air lagi. Ini masih kental, kita tambahkan lagi. Oh, udah. Jadi kondisi airnya seperti ini ya. Ini kondisi airnya seperti ini. Nah, yang kita lem bukan kertasnya, tapi media yang akan kita lem. Jadi jangan ragu mengoles lemnya, oles saja seperti ini. Tapi jangan sampai ada lem yang menggumpal. Karena kalau ada lem yang menggumpal, maka kertasnya juga akan nampak gitu ya. Kalau orang Jawa bilang jenggu. Maksudnya apa kalau orang di sini bilang apa? Orang Bugis bilang agak sih lo dia lupa sih. Ya, ini cukup sampai sini saja. Nah, pelan-pelan deh ya. Kita tempel, kita ambil dulu mulai dari sini. Dari sini, diupayakan tidak ada apa namanya, ya, pelan-pelan. Nyalain asikinnya. Tadi nyalain aja dulu. Yang enggak yang ini. Ini pelan-pelan. Jadi kita mohon bantuan menggunakan ini, tapi ini sponnya dibasahin dulu. Butuh bantuan dibasahin dulu dong sponnya. Kenapa dibasahin? Supaya sponnya tidak kertasnya tidak nempel. Sini. Dibasahin dulu ini. Iya. Di sini memang kasih Ada yang bawa sendok besi? Ada. Jadi setelah ditempel seperti ini kan masih ada ruang yang belum ya. Di pelan-pelan kita menggunakan kuas. Pelan-pelan menggunakan kuas. Boleh kuasnya juga yang diginiin. Ada lem di atas kertas tidak masalah, karena kalau kering dia akan keras. Lem ini akan keras. Tapi harus lembut. Ini membutuhkan kelembutan. Saya pikir anak usia dini bisa kok melakukan ini. Cuma memang butuh bantuan. Intinya pada saat pertama memberikan kreasi ini pada anak-anak,
Jangan lihat hasilnya mau lurus kayak cara nempelnya, mau gimana kayak cara nempelnya. Yang penting mereka bisa berkreasi dulu. Dan untuk menghindari kesalahan fatal, sebaiknya tidak diberikan kertas langsung ukuran besar, tapi potongan gambar yang kayak tadi itu. Nah, potongan gambar yang kecil-kecil gini. Masih mereka bisa dengan tangan kecilnya, masih mereka bisa menempelnya. Oh, senang mereka, aduh keren, cantiknya, dan seterusnya. Nah, ini kan masih ada ya, dibuka ya. Ini gimana dong? Kan tadi sudah dilem. Terbuka dong, tidak apa-apa. Untuk menyelamatkannya, teman-teman bisa lem di atasnya. Jadi teknis saja ya. Mungkin di YouTube banyak yang share, tapi teknisnya tidak ada yang akan menunjukkan. Jadi ini buku tekniknya saja. Oke, sudah selesai. Ini kan banyak ruas-ruas yang ruang yang kosong kan, ada yang jendul lah, ada yang tidak rata lah. Kita membutuhkan bantuan spons. Spons biasanya dipakai sama mama nih buat cuci piring. Nah, sponnya ini peras dulu sampai airnya betul-betul kering, tapi jangan kering banget ya, tempat kita membutuhkan airnya. Ini teman-teman pelan-pelan ini ditepuk-tepuk begini, tekan-tekan. Dia nampak lurus kan? Benar ya? Iya. Ini jadi saksi. Iya. Lurus ya. Nah, ini kesabaran. Terus ditepuk-tepuk, tepuk-tepuk. Ini melatih motorik halus juga enggak? Iya. Sama kan? Jadi anak ibaratnya stempel gitu ya. Nah, ini melatih motorik kasar dan motorik halus kan untuk kekuatan otot-otot jari. Jadi disesuaikan saja anak kelompok pemain, tingkat kesulitannya dikurangin. Anak kelompok A mungkin tingkat kesulitannya dinaikin dikit. Begitupun dengan kelompok B. Jadi ketika teman-teman melakukan proses evaluasi atau assessment, teman-teman juga punya standar. Ada passing grade, canggih banget bahasanya. Standar ya, ada standar nilai. Nilai apa yang diberikan? Bukan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Tapi yang proses penilaian yang diberikan adalah lebih kepada deskripsi. Nah, mendeskripsikan saja. Oh iya, dia sudah mampu menempel dengan baik, tapi dibantu oleh guru. Dia sudah mampu menempel dengan baik dan rapi dan seterusnya. Itulah penilaian yang bisa diberikan pada saat anak-anak menempel. Nah, ini sudah rata ya. Setelah ini dikeringkan dulu sampai betul-betul kering. Sampai betul-betul kering. Nah, ini kan kalau dia sudah kering, kena air dia akan sobek. Gimana dong caranya supaya tidak kena air? Untuk anak usia dini cukup sampai di sini saja proses pembelajarannya. Jangan mereka menggunakan zat kimia, karena berikutnya ini kita akan menggunakan zat kimia. Namanya flitur. Tahu flitur? Iya, itu kan zat kimia, nggak boleh buat anak-anak. Ini sebenarnya zat kimia juga, tapi masih bisa bantuan karena masih padat gitu ya. Kalaupun cairan juga masih tertoleransi. Tapi flitur mohon untuk tidak diberikan ke anak-anak karena itu sangat berbahaya. Apalagi kalau tercium aromanya kan, ada aroma alkoholnya. Kemudian entahlah apakah ada campuran alkohol atau tidak, tapi ada aroma seperti itu ya, ada yang aneh-aneh gitu. Kemudian kena tangan juga kan, berkerut tangan mereka. Kita pulang sekolah kata mamanya, ngapain di sekolah? Fliturnya ibu kayaknya bawa deh. Ini fliturnya, tapi ibu tidak memperlihatkan merek ya. Ini fliturnya banyak kok di pasaran yang dijual. Ada yang clear, ada yang pokoknya yang tanpa warna, jangan yang pakai warna. Ada yang seperti ini, saya tidak tahu ada dijual di toko mana di Makassar. Jadi saya bawa dari Jakarta waktu itu. Dan cara mengolesnya seperti biasa, tuang dulu ke wadah yang kecil. Ya jangan ngambil dari sini kan bisa rusak yang lainnya. Tuang ke wadah yang kecil, oleskan. Cara pelan-pelan. Tapi teman-teman sebelum mengoleskan ada tekniknya tuh. Sebelum diolesin ini kan belum rata banget ya. Kita ingin dong kayak ini nih. Coba disuruh dulu.
dia agak apa namanya halus ya, tapi sebenarnya belum terlalu halus banget. Yang ini yang halus nih. Oke, halus ya, kamu jadi saksi dong, jangan takut sini. Biar kelihatan kamera TV. Nah, ini tidak ada kan? Coba sentuh. Kalau ini ada gelembung kan, sebelum kita mengolesi dengan flitur, teman-teman harus gerus dulu dengan sendok. Tapi pakai plastik. Kalau tidak pakai plastik, dia akan sobek. Jadi ini plastiknya bisa plastik bekas gula atau plastik untuk buat es. Tapi jangan dihaluskan dulu kalau belum kering. Ini kan belum kering ya. Ini belum kering, sobek nanti. Tunggu dia kering banget, baru kita haluskan. Nanti dia halus sendiri. Sebentar kita haluskan, kita keringkan dulu. Setelah kering, yang terakhir barulah kita oleskan dengan itu. Ada pertanyaan? Selesai. Teman-teman mau memodifikasi atau apa, misalkan ingin memberinya tali kur atau bunga, ada bunga. Nah, ada gunting kah? Nah, misalkan ada yang ingin, tapi ini jangan dulu kali ya, karena kita belum ini. Ini bisa kita kombinasi dengan kain renda ya. Kain renda taruh di sini. Udah selesai. Di rumah sering bingung nggak dengan gantungan kunci mamanya naruh di mana? Ya udah bilang sama anak-anaknya, Mak, sebentar kalau pulang ke rumah, ini berikan ke mama, bilang ke mamanya, buat gantungan kunci di sini mah, tinggal centolin paku. Ya, gantungan kuncinya ada di sini. Atau bisa jadi pajangan. Cantik ya? Mau beli berapa? Modal talenannya 10.000. Kemudian modal kertasnya ya 5.000-an ya, 15.000. Onderdilnya yang lain ya 5.000, modalnya 20.000. Saya jual 30.000, wajar nggak? Silakan nggak? Kalau teman-teman ke mall, ke apa namanya pertokoan yang menjual aneka-aneka barang yang gini 45 loh. Bahkan ada yang jual 75. Bermanfaat kan? Ada mata kuliah kewirausahaan kan? Belum. Nanti di mata kuliah kewirausahaan saya ingin teman-teman harus buat banyak. Kemudian kita nanti pameran di pelataran. Oke, ini kita keringkan ya. Selain bermanfaat untuk anak usia dini, suatu saat nanti teman-teman akan PPL, betul nggak? Iya, berikan kenangan di sekolah. Suatu saat teman-teman nanti akan KKN kan? Kalau KKN kan tinggal di tempatnya Pak Desa ya, Bu Desa. Nah, boleh diajarin Ibu PKK nih, diajarin Ibu PKK-nya, Bu, ada talenan, ada botol bekas di rumah, jangan dibuang, yuk kita berkreasi. Ini bekalnya panjang ya buat adik-adik semua, bukan untuk hari ini saja. Ada pertanyaan sebelum kita beralih ke kreasi berikutnya? Tidak ada? Itu harus pakai kayu Pak Bu, talenannya atau boleh? Ya, terserah, boleh kayu, boleh kaca kan teman-teman tadi. Hari ini kan bawa itu kan? Kalau plastik ya Bu? Plastik juga bisa. Iya, terserah mau medianya apa saja. Yang penting lemnya bisa nempel. Tapi kalau plastik kayaknya susah. Nempelnya susah. Kecuali kalau plastiknya dicat dulu. Pasti nempel karena ada cat permukaan. Sebaiknya dicat dulu. Nah, untuk mencat ada tekniknya juga. Teman-teman, ini kan kita harus melihat dulu warna dasar nih. Ada warna dasar putih, ini kan warna dasarnya putih kan? Ada warna dasar hitam. Jadi kalau ingin menempel ini di botol, jangan dicat warna putih, tapi dicat warna hitam. Kalau ingin menempel ini di botol, jangan pakai cat warna krem, tapi warna sesuaikan. Jadi harus disesuaikan warna dasarnya. Ketika ditempel kan tidak kelihatan warna-warna pinggirannya. Kan harus kita gunting. Ada pernah kuliah udah gunting gitu gambar-gambarnya. Iya, makanya kan boleh digunting, terserah adik-adik. Mau menempelnya kan, mau mengguntingnya. Nah, maksud saya begini, kalau adik-adik menggunting tidak mungkin sedetil ini kan digunting kan, pasti ada sisa warnanya kan. Makanya media yang akan kita tempel disesuaikan dengan warna dasar ini. Jadi ketika ditempel menyatu warna itu, itulah tekniknya. Oke, cukup sekian. Ilmu dari mahasiswa. Perkenalkan dong. Mahasiswa apa? Mahasiswa UIN. Ya. Mahasiswanya lebih tinggi daripada saya.
Ini mahasiswa saya ini adalah Mahasiswa UIN. mahasiswa UIN PG PAUD ya. Semester 4. 4. Tapi wajahnya kok nyaris sama dan dosennya ya. Oh, ternyata mahasiswa UIN ini mahasiswa reguler ya. Non reguler ya. Mahasiswa UIN ini sudah guru loh, makanya wajahnya seumuran dengan dosennya. Dia berapa? 42. 42 kan? Saya 43. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.